Bahkan FAO mencatat 2001 penderita kurang gizi Indonesia mencapai 17,2 juta orang. Kondisi pangan Indonesia jadi nggak baik-baik aja, Bung. Masa begini nggak perlu ada perubahan? Ngerti nggak sih maksudnya perubahan? Nah itulah kira-kira. Berubah yang lebih baik. Jangan terlalu kencang-kencang deh. Luar biasa. Ya, bapak-bapakku yang terhormat, mari angka-angka ini menjadi saksi dan fakta, bukan hanya kata-kata, dan kita perlu merubah secara nyata. Bung, ini PR kita semua, Bung. Jangan main-main. Apakah ini kita nggak butuh perubahan? Anies, kalau kau jadi presiden dan Muhaimin jadi wapres, tolong rubah ini semua. Khawatir ada sifat ego merasa sudah cukup aman dengan dua partai. Gimana, Bib? Saya nggak berani menilai itu, sungguh pun pikiran itu ada. Oke. Karena itu sudah terungkap. Sudah lupakan saja. Oke, tapi kita cukup kok berdua. Tapi Refli Harun mengimbau saya dan banyak orang yang berharap ada presiden yang cadas. Jadi presiden yang cadas itu keren, cadas itu kepengen presiden cakap, adil dan cerdas. Keren, cadas. Refli Harun jadi apa tuh saat itu? Awalnya kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Berubah lagi sekarang. Dalam konteks pilpres. Jadi ulang lagi coba kalimatnya. Kepengen presiden keren kan? Keren, cakep dan cerdas. Adil. Oh, ada adil dan cerdas. Cakep itu mewakili tangan dan kaki, kinetik. Ya kan? Adil itu mewakili hati. Bagaimana menimbang perasaan dan lain sebagainya. Cerdas itu ya otak. Jadi kita harus punya 3 unsur itu. Nah itu kalau pemimpin yang punya 3 unsur itu baru keren. Itu kalau bahasa Quran itu ada. Apa? Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuksirul mizan. Hendaklah kita tegakkan keadaan. Saya jadi terasa ceramah. Jadi Bung, di tubuh kita ini memang ada kepala dan pikiran yang butuh makan. Iya. Ada hati juga lapar butuh makan. Butuh makan. Ada jasad juga butuh makan. Akal pikiran lapar butuh ilmu. Ilmu itu makanannya, nutrisinya. Nutrisinya, hati lapar, nutrisinya agama, zikir. Zikir ya agama zikir dan sebagainya. Iya. Kalau jasad lapar, ya makan bener. Makanlah. Iya. Itu. Steak. Wa inna ba wa qatba wa zaituna wa nahla. Wa elah. Dan olahraga. Penting fisik di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bung Refli, iya. Kita bukan masalah bicara sok-sok idealis. Umat ini harus kita bangun dengan baik. Dan kesadaran dan percontohan dari kita. Iya. Memang perjalanan sejarah seperti kita ini tidak semua, ini kelompok kecil ini. Iya. Tapi jangan salah. Jangan kau sangka kelompok kecil ini bisa menang. Kamin fi'atin qalila ghalabat fi'atan katsiratan
Bismillah. Jangan kau sangka kelompok ini akan kalah dengan kelompok yang besar. Dengan izin Allah akan bisa menang kelompok yang kecil ini. David melawan Goliat. Ngeri. Oh, iya. Ngomong-ngomong jam berapa sudah nih? Saya ada janji jam 10, tetapi berangkat liburan bersama istri. Oke. Cakep. Nah, jangan sama istri orang ya. Berangkat liburan bersama istri. Pergi liburan ke Banyuwangi. Perginya ke Banyuwangi. Tadi saya mau ke Surabaya tapi nggak ngeplak. Oke. Pemilu kemarin ada polarisasi. Oke. Pemilu depan tak boleh terulangi. Oh. Apa ceritanya ini? Jangan sampai dibikin dua. Begitu ceritanya, Bu. Karena jadi kalau ada yang mau bikin dua gara-gara kayak begini, janganlah, sudah. Capek, kampret, kadrun, apalagi tuh. Apa aja itu semuanya? Cebong. Kecepret. Jangan. Udah cukup. Bangsa kita udah lelah nih. Kita perlu membangun. Jangan sampai ketinggalan kita dengan Vietnam. Kita ketinggalan dengan bangsa-bangsa yang dulu belajar sama kita. Malaysia misalnya. Apalagi sekarang Malaysia udah di mana? Wisata di mana? Coba dengar nih menteri apa nih? Menteri Sandiaga Pariwisata. Coba kau bangunlah. Bagaimana Papua tuh? Coba bangun bagaimana bisa lebih hebat. Daerahnya ya Allah, indahnya Papua. Ya salam. Kalau saya lihat Danau Sentani, indah sekali secara alami. Sayang tidak dalam kata tereksploitasi secara baik maksudnya. Iya kan? Cakep. Jadi ngomong juga mengandung pantun. Bung, bayangin Bung, kekayaan alam. Ya salam. Saya begitu sampai Papua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Fakina adzabannar. Anda lihat NTT Bajo. Kenapa nih hamba Allah sekarang bikin banyak pertemuan di Bajo? Karena emang keren. Kita lihat Raja Ampat. Ngeri. Indah sekali, nggak kalah tuh dengan daerah-daerah di mana, misalkan di Vietnam. Vietnam ada satu yang kayak apa, Raja Ampat. Ya, artinya apa? Ayolah kita rubah nih. Jangan urusan korupsi aja terus yang bermain terus. Kita ini berpacu, kita malu, Bung. Kalau kita bicara, saya punya catatan, maaf. Ya. Bagaimana kita kalah dari beberapa negara ini, ya, di banyak bidang lah. Cuman kalau saya ceritakan jadi kayak kita pesimis ya. Coba saya boleh baca sedikit, Bung? Boleh. Kenapa kita ini perlu berubah, Bung? Ya ayuhan nas. Kenapa kita harus berubah? Karena bangsa ini saya katakan nggak baik-baik aja, Bung. Ya. Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik aja, masih banyak yang harus dibenahi, banyak yang menjadi PR. Masih banyak PR kita, bangsa dan negara. Misalkan aja, dari sisi kesediaan pekerjaan saat ini 8 juta warga Indonesia masih menganggur. 8 juta? 8 juta, Bung, catat, Bung. Ya. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Tolong, Kaida, rapikan ini. Kita udah kayak presiden aja nih. Itulah parlemen, Bung. Makanya saya nggak tertarik. Jabatan-jabatan udah paling enak DPR ini. Bisa marah-marahin orang? Bukan marah-marahin, nasihati. Nasihati. Jangan galak-galak dong. Kemudian dari sisi kesejahteraan Indonesia masuk urutan 73 termiskin di dunia. 73. 73, Bung. Dari 100. Dari berapa itu? 190 jangan-jangan. Mungkin, ya. Artinya kita bahkan ada yang masuk ke Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di tahun 2022. Ya. Hal ini menunjukkan kita naik sekarang. Ngeri, Bung. Iya. Kalau lihat dari ketersediaan pangan, tingkat kelaparan di Indonesia menempati 77 dari 121 negara. Kemiskinan. Artinya makin rendah, nomornya makin gede, makin jelek tuh. Makin jelek, ya. Bahkan FAO mencatat 2001 penderita kurang gizi Indonesia mencapai 17,2 juta orang. Kondisi pangan Indonesia ini nggak baik-baik aja, Bung. Masa begini nggak perlu ada perubahan? Ngerti nggak sih maksudnya perubahan? Iya. Nah itulah kira-kira. Berubah yang lebih baik. Jangan terlalu kencang-kencang deh. Luar biasa. Ya bapak-bapakku yang terhormat, mari angka-angka ini menjadi saksi dan fakta.
bukan hanya kata-kata, dan kita perlu merubah secara nyata. Luar Ngeri. Itu Pak Antun, cakep. Cakep. Tidak hanya itu, di sisi kesehatan juga. Ya salam. Kita ketersediaan dokter urutan 139 di dunia. Oke. Belum lagi penegakan hukum. Nah, ini Bung Rafli yang harus bicara. Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 160 negara dalam penegakan hukum. Buruknya ya? Iyalah, ya. Masa baiknya. Ya, oke. Pada penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Nih, Firly dengar nih. Ya. Indonesia berada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Ini mitra saya, jadi saya sahabat. Kando saya ini Firly sahabat, maka jadi saya Habib ini komisi 3 ya? Oh iya. Komisi 3. Jadi saya kalau ngomong sama dia bukan karena saya marah atau karena saya cinta sama beliau. Saya sayang sama beliau. Oke. Kayak ini orang-orang enak sebenarnya. Ya, adapun ada kejadian-kejadian, itulah. Itu tinggal dilihat lah. Dinamika ya. Dinamika. Bung, ini PR kita semua, Bung. Jangan main-main. Apakah ini kita nggak butuh perubahan? Ya. Anies, kalau kau jadi presiden dan Muhaimin jadi wapres, tolong rubah ini semua. Berkelas nggak? Perbaiki ini semua. Berubahlah, ubahlah. Ubahlah. Jangan rubah, ubahlah. Ubahlah. Hari ini saya dapat kalimat rubah dan ubah berbeda. Ya Allah, sarapan pagi dihidangkan di meja. Saya baca lagi. Menunya lengkap, lauknya ikan. Indonesia sedang tidak baik-baik aja, Bung. Minggu depan kita laksanakan ubahan. Jadi jangan perubahan, peubahan. Enggak, kalau perubahan itu perubahan. Oke. Ini karena kadang awalan per, akhiran an. Oke, kalau itu perubahan. Ya. Jadi subhanallah ya. Jadi memang obrolan kita ini. Ada ikan di dalam kolam. Ada lagu kan? Cakep. Biar segar dikasih es. Malam tidak akan bertambah kelam. Kalau ada sekjen PKS. Takbir! Takbir! Merdeka! Jadi memang obrolan kita ini santai tapi dalam, Bung. Memotong kain gunakan gunting. Awas tertusuk karena tajamnya. Elektoral memang jadi faktor penting. Oke. Tapi yang lebih penting? Namun tak boleh lupakan visi misinya tadi. Itu penting. Karena abang tadi udah masuk ke perubahan, lupa lagi. Ayo sama visi misi jangan dijawab lagi, udah cukup. Tapi pantun tuh diulangi lagi tuh mirip-mirip. Kenapa? Karena waktu kita bicara perubahan. Oke. Kita perlu ya.